Leluhur Kiai As'ad. Bagian 4. As'ad pemuda pemberani. Nama As'ad memang cukup lengket di benak masyarakat Kembang Kuning. Banyak sesepuh masyarakat desa di wilayah Pamekasan yang masih ingat riwayat Kiai As'ad di kala muda. Menurut keterangan yang dihimpun dari tim Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, pemuda As'ad dikenal kritis dan pemberani, tapi juga punya perilaku aneh. Diceritakan, di antara keanehannya itu, misalnya, suatu ketika As'ad memasukkan kambing ke dalam lemari pakaian. Kawan saja, seisi rumah menjadi ribut, tapi As'ad tetap tenang-tenang saja. Juga kebiasaan menyelinapkan keris di pinggang. Ini merupakan kekhasan pemuda As'ad dari kebanyakan anak muda Madura. Kemana saja As'ad pergi, mesti membawa keris. Suatu ketika ada operasi senjata tajam yang dilakukan Opas, polisi setempat. Dan As'ad yang biasa membawa keris terkena jaring. Polisi minta agar keris yang diselipkan di pinggang diserahkan. Tapi apa yang terjadi? As'ad justru berulah aneh. Ia memberikan keris dengan gaya menantang bak menghadapi musuh. As'ad memberikannya dengan keris terhunus dan menodongkannya. Petugas operasi akhirnya ragu dan tak mau mengambilnya. Karena tidak diambil, tanpa bicara, As'ad lalu meninggalkan tempat operasi. Sepeninggal As'ad, salah seorang petugas kemudian bertanya, "Siapa pemuda ugal-ugalan tadi itu?" Dijawab oleh beberapa orang di situ, "Putra Kiai." Anehnya, ketika operasi selesai dan beberapa petugas hendak kembali ke markas dengan sebuah mobil jeep, ternyata kendaraan yang ditumpanginya mendadak mogok. Masyarakat setempat menyarankan agar menemui As'ad dan meminta maaf. Sebab, menurut keyakinan masyarakat, mogoknya kendaraan itu ada kaitannya dengan terhunusnya keris As'ad gara-gara sikap keras polisi saat operasi tadi. Semula para petugas tidak percaya, itu tahayul dan sesat, kata mereka. Tapi akhirnya saran itu dituruti juga. Seorang petugas kemudian menemui As'ad di sebuah masjid di desa itu untuk meminta maaf dan sekaligus minta tolong untuk menghidupkan kendaraannya. Ternyata As'ad sendiri sudah menduga akan kedatangan salah seorang petugas. Karena itu sebelum ia bersedia menolong, As'ad meminta agar berkas-berkas operasi disobek dulu dan senjata yang dirampas dikembalikan lagi. Setelah permintaan dipenuhi, As'ad kemudian menghampiri kendaraan yang mogok itu sambil mengeluarkan potongan rumput kecil-kecil dari mulutnya dan kemudian meniupkannya ke arah mobil. Di luar dugaan, seketika itu mobil bisa dihidupkan lagi. Masih cerita keanehan pemuda As'ad. Suatu ketika peristiwa serupa terjadi lagi. Namun petugas operasinya berbeda. Kali ini petugas operasi didatangkan dari kantor Wedono dan dipimpin langsung oleh Wedononya sendiri. Rupanya, Wedono sudah dilapori perihal kegagalan operasi sebelumnya gara-gara pemuda As'ad. Karena itu, ketika Wedono datang ke tempat operasi di dekat pasar desa Kaduaran Barat, Larangan, Pamekasan, ia perlu menyuruh orang untuk menjemput As'ad. Tak lama kemudian As'ad datang seperti biasa, dengan pusaka keris diselipkan di pinggangnya. Kepada Wedono, As'ad bertanya, "Ada maksud apa? Kok sampai menyuruh orang segala untuk menjemput dirinya?" Wedono menjawab singkat, ingin tahu kehebatan pusaka keris. "Masa keris begitu saja kok bisa membuat kendaraan mogok segala? Tidak masuk akal," kata Wedono setengah mengejek. Mendengar ejekan itu, As'ad marah padam. Ia kemudian berusaha menjelaskan asal-muasal pusaka. Kepada Wedono, As'ad menceritakan bahwa keris itu berasal dari leluhurnya, dari Mbah Bojo Sido Bulangan Bagandan yang dikenal dengan pusaka Joko Pitulung. Mendengar cerita As'ad, Wedono tambah tidak simpati.
melecehkan pusaka yang diagung-agungkan itu tak ubahnya seperti besi karatan biasa. As'ad semakin tersinggung. Ia kemudian meninggalkan Wedono menuju ke sebuah masjid yang tidak begitu jauh dari tempat kejadian. Entah apa yang dibaca As'ad di masjid itu. Ternyata ketika Wedono mau pulang, tiba-tiba kendaraannya mogok. Dalam hati Wedono, barangkali ada benarnya juga cerita As'ad. Tapi persetan, itu tahayul, tidak masuk akal. Wedono kemudian minta bantuan masyarakat untuk mendorong, tapi mobil tetap saja mogok. Akhirnya ia mengutus seorang petugas untuk mencari As'ad. Namun tidak ada yang menemukannya. Lalu ada yang menyarankan untuk menemui saja saudara ipar sepupu As'ad yang bernama Kiai Khona, yang juga tinggal di Pondok Kembang Kuning. Kemudian bersama Kiai Khona, utusan itu pergi ke Masjid Talangan, sebelah timur pondok. Di masjid itulah utusan Wedono tadi bertemu As'ad dan mengemukakan maksudnya. Namun As'ad tetap keberatan jika harus menolong Wedono. Baru setelah Kiai Khona yang minta, As'ad beranjak dari masjid dan berangkat menuju ke tempat kejadian. Ternyata di sana sudah banyak orang yang menyaksikan kejadian aneh itu. Melihat As'ad datang, banyak petugas menyambut dengan permintaan maaf berulang-ulang. As'ad juga menimpali, makanya jangan sok menghina pusaka orang. Meski banyak petugas sudah meminta maaf, As'ad masih belum mau memaafkan benar. Sebab Wedono masih terlihat angkuh. Sampai kemudian As'ad berucap, kendaraan ini bisa hidup kembali jika Wedononya ditampar dulu. Mendengar kata-kata itu, masyarakat yang menyaksikan langsung tepuk tangan. Setelah itu, As'ad mencabut keris dan menorehkannya di atas moncong kendaraan. Sungguh tidak masuk akal. Tapi inilah cerita realitas rakyat zaman dulu. Dan ternyata kendaraan Wedono bisa dihidupkan kembali. Setelah peristiwa itu, hubungan As'ad dengan Residen Pamekasan menjadi semakin akrab. Bahkan setiap ada masalah, Residen selalu minta bantuannya. Sampai kemudian terbina hubungan baik dalam mengatasi segala persoalan yang timbul di Pamekasan. Dalam hubungan baik dengan Residen itu, diceritakan pula suatu ketika Residen Pamekasan sangat terganggu dengan banyaknya tindak kejahatan yang membuat resah masyarakat. As'ad kemudian diminta untuk membantu mencari gembong-gembong penjahat tersebut. Untuk melakukan tugas berat itu, As'ad kadang menyamar sebagai penjahat pula. Kala itu, para penjahat sudah dikenal punya gemaran bermain judi adu telur. Telur yang pecah berarti kalah. Dan biasanya, pihak yang kalah tidak mudah menyerah. Artinya, meskipun kalah bermain telur, belum tentu kalah beradu fisik. Karena itu, perjudian adu telur selalu disudahi dengan adu kekuatan fisik. Berhari-hari, As'ad memutar otak untuk bisa mengalahkan penjahat adu telur tersebut. Setelah menemukan rahasianya, As'ad segera terjun menyamar sebagai gembong adu telur. Namun sebelum terjun ke arena, As'ad sudah menghubungi pihak keamanan untuk menyergap. Karena itu, setiap permainan adu telur dibuka, beberapa penjahat berhasil diringkus. Begitu seterusnya, sampai akhirnya daerah Pamekasan dinyatakan aman. Tidak hanya itu, masih banyak cerita aneh pemuda As'ad yang berhasil direkam. Misalnya, tentang keberaniannya membubarkan pertunjukan seni ludruk, mengaduk-aduk tempat mabuk-mabukan dan praktek pelacuran. Dan lebih gila lagi, As'ad pernah mencuri senjata api milik tentara Belanda yang diletakkan di pos penjagaan di Pamekasan. Tindakan nekat itu pun diketahui petugas, dan ia kemudian dikejar. Namun pengejaran tidak berhasil diteruskan, karena menurut cerita, As'ad tiba-tiba menghilang dari kejaran. Bahkan lebih seram lagi, pernah suatu ketika As'ad ditangkap tentara Belanda tapi gagal, karena kibasan sorbannya.
Begitu juga ketika tanah milik pesantren Kembang Kuning berada di desa Campak hendak diminta oleh pemerintah Belanda untuk proyek garam. Raden As'ad yang masih keturunan Tumenggung Sumenep itu tetap ngotot untuk mempertahankannya, sampai akhirnya Residen Pamekasan memberikan kompensasi yang tidak kepalang tanggung. As'ad dipersilahkan memilih sendiri tanah mana saja di wilayah Jawa Timur yang diminta akan diberikan, bahkan dilengkapi dengan tanda bukti pemilikan berupa sertifikat.